Salam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya akan membahas tugas UAS mata kuliah manajemen keuangan. Untuk itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama. Nama saya Paulus Banimehang, NIM 19190144. Ya, baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu obligasi dan penilaiannya. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai nominal atau nilai pari. Yang kedua, tingkat bunga, yaitu kupon. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo. Yang keempat, provisi penebusan. Jenis obligasi yang sering digunakan. Yang pertama, obligasi yang dapat dikonversi, yaitu convertible bond. Yang kedua, obligasi yang dapat dijual, putable bond. Yang ketiga, obligasi pendapatan, income bond. Yang keempat, obligasi indeks atau daya beli, yaitu indexed purchasing bond. Jenis-jenis obligasi perusahaan. Yang pertama, obligasi hipotek. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Yang ketiga, obligasi tanpa jaminan subordinasi. Contoh obligasi PT ABC mempunyai nilai nominal Rp10.000 yang mempunyai harga pasar saat ini Rp9.000, mempunyai umur 5 tahun dan membayar kupon 6% per tahun. Tentukan tingkat pengembalian yang diharapkan obligasi. Diketahui N sama dengan Rp10.000, yang kemudian NP sama dengan Rp9.000, C sama dengan Rp10.000 kali 6% sama dengan Rp600. N sama dengan 5 tahun. Jawaban 600 ditambah 10.000 kurang 9.000 per 5 sama dengan 9.000 tambah 10.000 sama dengan 600 tambah 200 per 9.000, yaitu di bawah sama dengan 8,42%. Ya, baik, untuk itu saya masuk di materi yang kedua, yaitu risiko dan tingkat pengembalian, yaitu risiko sistematis versus tidak sistematis. Yang pertama, risiko sistematis suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi. Risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Yang kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, kebijakan pemerintah. Risiko sistematis vs tidak sistematis. Yang pertama, risiko tidak sistematis suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, sebab risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas. Risiko pasar. Yang pertama, risiko yang relevan dari aktiva individu adalah kontribusinya terhadap risiko portofolio yang diidentifikasi dengan baik, yaitu risiko pasar aktiva. Yang kemudian, karena risiko pasar tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi, maka para investor harus diberi kompensasi untuk mengganggunya. Tingkat pengembalian. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham umumnya sama dengan pengembalian yang diperlukan. Yang kedua, namun suatu dapat terjadi yang menyebabkan tingkat pengembalian yang diperlukan berubah. Suku bunga bebas risiko dapat berubah karena perubahan inflasi yang diidentifikasi
beta saham dapat berubah, penolakan investor terhadap risiko dapat berubah. Risiko pengembalian global. Yang pertama, pengembalian atas aktiva pada negara yang berbeda tidak berkorelasi secara sempurna. Yang kemudian, diversifikasi global mungkin menghasilkan risiko yang lebih rendah bagi perusahaan multinasional dan portofolio yang diversifikasi secara global. Nah, jadi baik, saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu penilaian saham, pendahuluan. Dan kemudian beberapa nilai yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku, books value, nilai pasar, market value, dan nilai intrinsic value. Dan kemudian ketiga konsep nilai ini merupakan hal yang dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham yang bertumbuh, growth, dan yang murah, under value. Nilai buku adalah nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nilai buku per lembar saham adalah aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai intrinsik adalah sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, pertumbuhan perusahaan dapat diketahui. Dan pengetahuan nilai pasar dan nilai intrinsik dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang murah, tepat nilainya atau yang mahal. Pendekatan nilai saham. Dua macam pendekatan yang digunakan untuk menghitung harga saham yang seharusnya. Nilai intrinsik, yaitu analisis fundamental yang menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, dan analisis teknikal yang menggunakan data pasar dari saham untuk menentukan nilai saham. Analisis teknikal. Analisis ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Analisis ini beranggapan bahwa harga saham ditentukan oleh pemerintah dan penawaran terhadap saham. Teori Dow. Teori ini berupaya untuk menyelidiki tren yang terjadi di pasar saham, baik saham individu maupun secara keseluruhan dengan melihat penggeseran yang terjadi. Grafik batang. Pendekatan ini menggunakan 3 tipe dasar diagram, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram titik. Ketiganya menggunakan grafik batang yang menunjukkan volume saham yang diperdagangkan pada masing-masing perubahan harga. Contoh penilaian saham. Yang pertama, PT ABC merencanakan pembayaran dividen untuk 2 tahun mendatang sebesar Rp450.000 dan Rp475 dengan tingkat pengembalian 20%. Berdasarkan informasi, harga pasar 2 tahun mendatang Rp5.200.000. Tentukan harga yang layak bagi investor. Yang kedua, PT XYZ saat ini membayar dividen Rp200.000 per lembar setiap tahun dengan tingkat pengembalian 20% per tahun. Hitunglah harga saham yang layak dibeli. Jawaban. Yang pertama, PO sama dengan 450 per 1 tambah 0,2 ditambah 475 ditambah 5.200 per 1 ditambah 0,2 2% sama dengan Rp4.316. Yang kedua, PO sama dengan 200 per 0,2 dikurang Rp1.000. Untuk itu saya masuk materi yang keempat, yaitu biaya modal. Definisi biaya modal. Yang pertama, biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba di tanah untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Dan kemudian biaya modal adalah tingkat hasil
atas investasi total perusahaan yang menghasilkan tingkat pengembalian yang disyaratkan dari semua sumber pembelanjaannya. Arti penting biaya modal. Yang pertama, pemaksimuman nilai perusahaan, pemasyaratan bahwa semua biaya input termasuk modal diminimumkan, dan untuk minimumkannya biaya modal harus dapat diestimasikan. Yang kedua, keputusan penganggaraan modal masyarakatan suatu estimatis biaya modal. Kesalahan estimasi dalam penentuan biaya modal akan menghasilkan keputusan investasi yang keliru. Yang ketiga, beberapa tipe keputusan lain: sewa guna usaha, pendanaan kembali obligasi, konvensi eksekutif, dan manajemen aset jangka pendek masyarakat estimatis biaya modal. Fungsi biaya modal. Yang pertama, analisis biaya modal didasarkan pada keadaan setelah pajak. Yang pertama, pajak merupakan pengurang laba yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi sebagai diskon rate, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Komposisi biaya modal. Yang pertama, biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber daya atau disebut biaya modal individual. Yang kemudian, jika perusahaan hanya menggunakan satu jenis sumber modal, maka biaya modal individual tersebut dihitung satu persatu untuk tiap jenis modal. Yang ketiga, jika perusahaan menggunakan beberapa jenis sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang WGT dari seluruh modal yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama, kondisi ekonomi umum, general economic condition. Yang pertama, variabel ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan menentukan besarnya tingkat pengembalian bebas risiko. Yang kemudian, tingkat pengembalian bebas risiko banyak digunakan sebagai patokan atau tingkat pengembalian investasi. Yang kedua, kondisi pasar. Kemudian, kemampuan untuk dipasarkan suatu sekuritas yang meningkat, tingkat pengembalian yang disyaratkan para investor akan menurun, yang berarti biaya modal perusahaan akan mengecil. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Keputusan operasi dan pembelanjaan, dan kemudian pendanaan pada investasi yang berisiko tinggi dan banyak menggunakan sumber dana dari utang dan saham preferen, maka akan menanggung risiko yang tinggi, sehingga pemilik dana menuntut tingkat pengembalian di syarat tinggi. Yang ketiga, semakin tinggi jumlah pembelanjaan akan membawa konsekuensi semakin meningkatnya biaya modal. Biaya modal keseluruhan. Yang pertama, biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan, modal eksternal dan modal internal. Yang kemudian, konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Yang ketiga, biaya modal secara keseluruhan dikenal juga biaya modal rata-rata tertimbang. Yang keempat, proyek investasi. Membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa yang akan datang. Yang kemudian, karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang biaya modal individual.
Yang pertama, biaya modal individual adalah biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut kemudian biaya modal individual tersebut dihitung satu persatu untuk tiap jenis modal. Biaya modal individual. Yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek. Yang kedua, biaya modal hutang jangka panjang. Yang ketiga, biaya modal saham preferen. Yang keempat, biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal hutang jangka pendek. Yang pertama, hutang jangka pendek. Hutang lancar merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, hutang jangka pendek terdiri dari yang pertama, hutang perniagaan. Yang kedua, hutang wesel. Yang ketiga, kredit jangka pendek dari bank. Biaya modal hutang jangka panjang. Perhitungan biaya modal hutang dengan metode yang pertama, perhitungan biaya modal dari hutang jangka panjang dengan menggunakan tabel sering disebut Akuten. Yang berikut, dalam metode ini dicari tingkat bunga yang menjadikan nilai sekarang dari pembayaran bunga tahunan ditambah pembayaran aktif yang sama dengan nilai sekarang dari penerimaan. Yang ketiga, teknik perhitungannya persis sama dengan perhitungan analisis pada penilaian investasi. Biaya modal saham preferen. Yang pertama, biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Yang kedua, biaya modal saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor memegang saham. Yang ketiga, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor merupakan biaya yang harus ditanggung emiten. Yang ketiga, biaya modal saham preferen berupa dividend yang besarnya tetap. Biaya modal saham preferen. Yang pertama, saham preferen mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Yang kedua, sifat hutang, kewajiban yang tetap untuk memberikan pembayaran dividen secara periodik. Yang ketiga, sifat seperti saham biasa, merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang mengeluarkan saham preferen tersebut. Yang keempat, ketika perusahaan terpaksa dilikuidasi, maka pemegang saham preferen mempunyai hak didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Yang pertama, biaya modal saham biasa dan laba ditahan sering disatukan menjadi biaya modal sendiri yang disebut sebagai biaya ekuitas atau biaya modal saham biasa. Yang kemudian, biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Yang pertama, biaya modal saham biasa atau biaya ekuitas dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Yang kemudian, secara teoritis, perusahaan yang menggunakan laba untuk reinvestasi harus memperoleh keuntungan minimal sebesar tingkat keuntungan jika pemegang saham menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan dengan tingkat risiko yang sama. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Yang pertama, untuk menghitung biaya ekuitas digunakan dua model pendekatan, yaitu pertama, pendekatan model diskonto. Yang kedua, pendekatan CAM. Satu, pendekatan model diskonto dividen. Biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal merupakan faktor diskonto dari dividen yang ada.
2. Pendekatan CAPM. Modal merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat yang diharapkan dengan yang terjadi. Yang kemudian besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor. Ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Model CAPM ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, besarnya tingkat bunga bebas risiko, yang kedua, risiko sistematis yang ditunjukkan oleh repression, yang ketiga, premium risiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham. Contoh biaya modal saham preferen. PT ABCD menjual saham preferen dengan nominal Rp15.000. Harga jual saham preferen sebesar Rp18.900. Dividen tiap tahun sebesar Rp1.500.000. Biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar Rp150.000. Biaya saham referen. Pembahasan. K sama dengan KP sama dengan DP per P. KP sama dengan 1.500 per 18.900 dikurang 150 sama dengan 8%. Contoh biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Jika dividen saham PT ABCD diharapkan tumbuh sebesar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar Rp160.000 dan harga pasar saham sekarang Rp2.160.000 biaya ekuitasinya. Pembahasan. K sama dengan D1 per P ditambah G. K sama dengan 160 per 2.160 ditambah 10% sama dengan 0,074 ditambah 10% sama dengan 17,4%. Ya, materi yang kelima, capital budgeting. Definisi capital budgeting adalah proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang berkaitan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik. Proses capital budgeting. Yang pertama, tahap identifikasi, menemukan kesempatan investasi yang potensial. Yang kedua, tahap pengembangan, membutuhkan perkiraan yang relevan dari cash inflows dan outflows. Yang ketiga, tahap seleksi, menggunakan teknik capital budgeting yang sesuai untuk membantu proses akhir keputusan. Yang keempat, tahap implementasi, melaksanakan proyek yang diterima. Yang kelima, tahap following up, tahap di mana manajer mereview atau mengaduk hasil dari sebuah proyek. Playback period. Yang pertama, menunjukkan jumlah tahun yang dibutuhkan untuk melunasi atau mengembalikan pengeluaran awal. Teknik ini mengukur kecepatan suatu proyek mengembalikan investasinya. Yang kemudian, kriteria penerimaan investasi, pilih backing period terkecil. Ya, sekian dan terima kasih materi dari saya. Salam.